Pada episode sebelumnya, Thorfinn sudah kembali ke benteng. Thorfinn bertemu Einar tapi sesuatu sudah berubah. Stark bersama Einar turun dari benteng untuk melakukan negosiasi. Orang Nordik melihat dengan cemas dari atas, dan terlihat Cordelia juga berada di sana. Menurut saya ini agak aneh. Sudah beberapa chapter Cordelia tidak diperlihatkan, dan tiba-tiba dia sudah ikut menonton dari atas. Yang pasti Einar sudah berhadapan dengan Thorfinn. Thorfinn merasa tatapan mata Einar sudah berubah. Dan Thorfinn bisa melihat orang yang sudah dibunuh Einar berdiri di belakangnya. Sepertinya Einar juga bisa melihatnya. Einar baru ingat Thorfinn juga bisa melihat orang yang sudah dia bunuh. Satu orang saja sudah membuat Einar merasa sangat terbebani. Einar tidak bisa membayangkan beban seperti apa yang dibawa Thorfinn sejak lama. Einar mengaku sudah membunuh seseorang, dan Einar merasa tidak bisa melanjutkan hidup dengan beban tersebut. Thorfinn merasa simpati kepada Einar. Teman yang dikenalnya sejak lama sekarang menjadi begini. Menurut Stark, apa yang dilakukan Einar tidak salah. Mereka sedang dalam perang. Jika kamu tidak membunuh, maka kamu yang akan dibunuh. Sekarang bukan saatnya untuk merasa ragu. Stark bertanya, apakah kamu punya pilihan selain bertarung? Einar teringat kembali kejadian sebelum perang dimulai. Thorfinn memutuskan untuk evakuasi dan tidak berperang. Tapi Einar memilih untuk bertarung. Nyatanya orang suku Mi'kmaq datang untuk bertarung. Einar merasa tidak punya pilihan selain melawan. Apapun yang terjadi, Einar tidak mau meninggalkan desa Arneis. Apakah salah untuk hidup tenang di sini bersama semua orang? Einar merasa tindakannya tidak salah, dan Einar meminta Thorfinn mengakui tindakan tersebut. Lagi pula, Einar tidak punya pilihan yang lain. Mendengarnya membuat Cordelia teringat ketika evakuasi wanita. Cordelia berkata kepada Carly bahwa dia tidak punya pilihan selain bertahan di sini. Tapi apakah benar itu adalah pilihan satu-satunya? Thorfinn menjawab, bahkan jika aku mengakui tindakanmu adalah benar, beban dari kematian yang kamu tanggung tidak akan pernah hilang. Dan Thorfinn sebagai pemimpin juga akan menanggung beban tersebut untuk selamanya. Hanya itu yang bisa Thorfinn katakan kepada Einar. Di sini Einar akhirnya paham arti dari tidak punya pilihan. Kamu sebenarnya sadar bahwa saling membunuh adalah sesuatu yang salah. Tapi di saat yang sama kamu tidak punya pilihan yang lain. Thorfinn sudah berusaha untuk tidak terjebak dalam lingkaran setan tersebut. Hari ini Einar paham dan yakin bahwa Thorfinn adalah kesatria yang sebenarnya. Dengan ini, Einar mendeklarasikan gencatan senjata dan mengikuti rencana Thorfinn. Tapi orang Nordik di atas tidak setuju begitu saja. Mereka sudah mengolah lahan di sini selama setahun lebih. Ditambah perang sudah banyak merugikan pihak mereka. Jika menyerah di sini, lalu apa bayaran dari kerja keras semua orang? Beberapa orang masih ingin mencapai kemenangan. Tapi beberapa orang sudah merasa sangat lelah. Rasanya bisa tidur dengan nyaman adalah kemenangan yang sebenarnya. Thorfinn berterima kasih kepada Einar karena sudah menemukan jalan keluar. Thorfinn juga menyesali kepergian Ivar dan Gangrati. Tapi Thorfinn meminta Stark untuk menerima gencatan senjata. Stark tidak mengatakan apapun. Dan Gaaok meminta Niskauji menerjemahkan apa yang orang Nordik bicarakan. Niskauji berkata bahwa Einar adalah perwakilan prajurit dari orang Nordik, dan mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Tinggal beberapa langkah dan semuanya akan selesai. Gaaok menyambut baik kabar tersebut. Gaaok meminta Niskauji menyampaikan bahwa mereka akan menjamin keselamatan orang Nordik sampai evakuasi selesai. Dan jika diterima, mereka akan memberikan makanan untuk bekal pelayaran. Niskauji berjalan mendekati Thorfinn. Sementara perhatian Gaaok teralihkan karena ada yang mengajaknya bicara. Stark tidak bisa menahan emosinya dan berlari ke arah Gaaok.
Stark tidak terima pengorbanan Ivar dan Gangrati tidak menghasilkan apapun. Jadi Stark akan membunuh Gaaok dengan pisaunya sendiri. Thorfinn tidak bisa berbuat apapun karena tubuhnya masih terluka. Gaaok menyadari ada yang datang tapi Stark sudah berada di depannya. Einar berhasil menahan jubah Stark di saat terakhir. Jadi pisaunya tidak mengenai kepala Gaaok. Hiludo berniat menembak Stark supaya tidak semakin rusuh. Tapi Stark sudah lebih dulu mengiris lehernya Einar. Darah langsung bercucuran dari lehernya Einar. Dan Hiludo menembak tubuhnya Stark. Tapi Stark masih bisa bergerak dan kembali mendekati Gaaok. Tapi kepala Stark langsung melayang dalam satu tebasan. Seketika kedua pihak bersiap untuk melanjutkan perang. Tapi teriakan kapten menghentikan semua orang. Jika mereka menembak, maka gencatan senjata akan berakhir. Jika begitu, pengorbanan yang Einar lakukan tidak akan berarti. Dan kapten berkata, "Tembaklah jika kamu masih ingin kembali berperang. Setiap orang harus memutuskan tindakannya sendiri." Semua orang terdiam dan menurunkan panahnya. Sementara Thorfinn berusaha menghentikan pendarahan pada leher Einar. Beruntung itu hanya potongan kecil yang tidak akan membuat kematian. Tapi Einar sendiri sudah yakin dirinya akan tewas. Einar berkata, "Thorfinn, aku sudah membunuh seseorang. Kira-kira apa yang Arneis pikirkan jika melihatku sebagai pembunuh?" Darah terus keluar dari leher Einar dan Thorfinn tidak bisa berhenti menangis. "Bang, nangis di bulan puasa bikin batal nggak sih?" Einar adalah orang yang penting bagi Thorfinn. Kita sudah melihat perjalanan mereka sejak lama. Jika ini adalah akhir dari hidup Einar, semoga kamu bisa bertemu Arneis di surga. Tapi Thorfinn berkata potongannya tidak terlalu dalam. Semoga saja Einar masih bisa diselamatkan. Jadi kenapa manusia terus berperang? Apakah kekuasaan adalah sesuatu yang begitu kamu impikan? Apakah mengambil nyawa sesama manusia adalah jalan yang benar? Vinland Saga Chapter 218. Pada akhirnya kita kembali mendapatkan gencatan senjata. Entah kenapa saya merasa bahwa alurnya sengaja dipercepat. Kemunculan Cordelia yang tiba-tiba rasanya agak aneh. Dan konfrontasi Stark tidak membuat Gaaok marah atau semacamnya. Apakah kamu merasa endingnya sengaja dipercepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Di sini tidak dijelaskan apakah Chapter 219 akan rilis di bulan April. Semoga saja tetap sesuai jadwal. Dan saya lihat fansub bahasa Indonesia jarang ada yang membahas Vinland Saga. Apalagi kemarin ada kabar mangaku sudah tutup. Biasanya kamu membaca manga Vinland Saga di mana? Yang pasti kamu bisa subscribe supaya tidak ketinggalan update Vinland Saga terbaru. Semoga season 3 segera tayang. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.